Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengurusan jenazah. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti. Cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tak seorang pun baik kaya miskin, berpangkat atau orang biasa, tua muda, maupun yang siap atau tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8, yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, maupun orang terdekat. Sementara itu, ada beberapa hal atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Membetulkan letak anggota tubuh serta membujurkannya ke arah kiblat. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Yang terakhir, membayarkan utang-utang jenazah tersebut. Mengurus jenazah meliputi 4 tahapan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyalatkan. Dan keempat, menguburkan. Memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan atau sinar matahari, dan ruangan tertutup, agar tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, hingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukkan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Dan kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Menyalatkan jenazah. Adapun syarat sholat jenazah antara lain, pelaksanaan sholat jenazah seperti layaknya sholat biasa.
kedua, jenazah laki-laki. Posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat. Orang yang menyolatkan dan kecuali sholat itu di atas kubur atau sholat gaib. Kemudian ada pun rukun sholat jenazah. Yang pertama berniat, kemudian berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzurnya. Ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama, membaca Quran surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Dan setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Terakhir, salam setelah takbir keempat. Yang terakhir, menguburkan jenazah. Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu menyegerakan, mengusung, dan membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. 2. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. 3. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. 4. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat. Dan yang terakhir, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kuburan sementara perlahan. Saya rasa cukup sampai di sini materi kita. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi ini tentang pengurusan jenazah, yaitu dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Dengan penyelenggaraan jenazah, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang diderita. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.